Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini masih menyampaikan pesan dari Eyang Sayyidina Ali yang judulnya Ya Rahman Ya Rahim. Dari kalimat Ya Rahman Ya Rahim ini mengandung 7 unsur kehidupan bagi dunia akhirat. Jadi semuanya itu terkandung dalam urusan dunia akhirat. Yang pertama, Ya Rahman Ya Rahim yang dikandung pertama yaitu adalah di dunia dibukakan 21 pintu kemuliaan. Terus yang kedua, diberi kemudahan dalam kedamaian hidupnya. Yang ketiga, di dalam kubur dibukakan pintu nikmat 49 kebahagiaan. Yang kelima, di dalam hisab mendapat prioritas dari Allah. Ayat tersebut menentukan surga dan neraka. Itu karena ayat Ya Rahman Ya Rahim yang kita hayati. Terus yang keenam, dimudahkan menjawab 40 kalam qadim Allah. Yang terakhir, dimudahkan menjawab 99 kebesaran Allah. Ini kita bahas mulai yang pertama. Di dunia dibukakan pintu 21 pintu kenikmatan atau kebahagiaan. Maka di dalam surat tahlil pun itu ada 21 ayat yang selalu dibaca di dalam tahlilan. Itu sebenarnya adalah termasuk rangkaian ayat-ayat ini. Diberi 21 pintu kemudahan, itu ibaratnya kita di dalam hidup kita segala sesuatu itu selalu diberi kemudahan. Dari urusan apapun diberi kemudahan oleh Allah, karena kita selalu menghayati ayat Ya Rahman Ya Rahim untuk zikir atau untuk sholat gaib. Intinya zikir kita Ya Rahman Ya Rahim itu mengandung unsur 7 itu tadi. Terus yang kedua, diberi kemudahan dalam kedamaian hidupnya. Jadi di dalam kedamaian kita itu sebenarnya karena cahaya ayat Ya Rahman Ya Rahim yang selalu kita bahas siang dan malam, cahaya dari Ya Rahman Ya Rahim itu bisa menimbulkan kedamaian di dalam rumah tangga maupun kedamaian di dalam kehidupan, mencari apa yang kita kehendaki di muka bumi selalu diberi pintu kemudahan. Intinya di situ. Terus yang ketiga, di dalam kubur besok kita dibukakan pintu nikmat 49. Intinya 49 kenikmatan gerbang kebahagiaan. Ya, ini berarti kita selalu menghayati Ya Rahman Ya Rahim. Di dunia pun itu sudah diberi kemudahan segala-galanya. Dan besok di dalam kubur kita mendapat nikmat kubur itu sampai 49.
jenis kemudahan-kemudahan atau 49 jenis kenikmatan di sana. Yang dihubungkan juga ada tadi 49 ayat yang berhubungan dengan rumusan la ilaha illallah. Ini berkait juga dengan Robis Rokli. Sebenarnya satu Al-Quran itu kalau dicari arah makna dan tujuan semuanya berkait, tidak ada yang putus. Seperti tadi Robis Rokli juga berkait. Qul Allahu Ahad juga berkait. Terus ini ya Rahman, ya Rahim juga selalu berkait dengan rumusan la ilaha illallah. Nah, yang terkandung di dalam rumusan la ilaha illallah itu sebenarnya juga dari 49 surat, dari 343 ayat, itu sebagai landasan yang kita jabarkan malam demi malam ini. Semuanya berkait, tapi kalau dijabarkan secara orang pinter itu bisa jelas, karena kita tidak mampu untuk menjabarkan realnya, kita sebatas garis-garis besarnya saja yang kita mampu. Terus yang kelima, di alam hisab mendapat prioritas. Ayat tersebut menentukan surga dan neraka. Intinya kita masuk surga, masuk neraka itu karena Rahman Rahim Allah. Bukan karena perbuatan kita. Wong perbuatan kita kadang-kadang istighfarnya belum tentu diterima, terus tobatnya belum tentu diterima, sholat pun belum tentu diterima. Kadang-kadang sudah disombongkan. Kita sudah aktif sholat, kita sudah aktif ibadah dalam bentuk apapun. Semua kadang-kadang disombongkan di dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya yang menentukan itu adalah Rahman Rahim Allah terhadap kita semua. Kita sebenarnya tidak mempunyai kemampuan dalam sekecil bentuk apapun tentang surga dan neraka, maupun siksa kubur maupun nikmat kubur. Kita tidak mempunyai kemampuan seujung rambut. Semuanya ditentukan Rahman Rahim Allah dan syafaat Rasulullah. Sesuai dengan ayat tasbih. Tasbih pun itu juga mengandung banyak unsur. Berangkai satu Al-Quran pun itu berangkai dengan surat tasbih, ayat tasbih. Maka sebenarnya ayat demi ayat dari 49 surat Tauhid atau ayat Tauhid itu semuanya adalah berkait. Surat ayat Mbah niku Mbah. Ayat Tauhid ya. Terus yang keenam, dimudahkan menjawab 40 kalam qadim Allah. Jadi kalam qadim Allah jumlahnya 40, termasuk kebesaran-kebesaran Allah, termasuk kunci kalimah-kalimah Allah, itu semuanya besok akan dikisahkan pada diri kita semua. Makanya kita hidup jangan sampai nabrak 160 norma agama yang kita maksud kemarin. Yang 100 itu adalah Asmaul Husna sebagai kebesaran, yang 40 kalam qadim, yang 20 sifat wajibnya Allah. Kalau kita masuk di dalam situ, ya kita akan kena, ibaratnya kena dosa, menjadi orang yang sombong intinya. Sebab itu haknya Allah, masa kita menempatkan diri di situ. Termasuk kesombongan. Berarti kalau kita sombong, berarti masuk perangkap di dalam 160 norma. Kalau kita merasa pintar, merasa dan seterusnya, supaya dihargai dan seterusnya, itu juga masuk perangkap 160 norma agama. Sebenarnya kita hidup itu harus hati-hati. Jangan sampai nabrak atau masuk di kalangan 160 norma agama. Itu adalah posisinya Allah. Jangan sampai kita masuk di dalam situ.
termasuk sombong, itu kan masuk perangkap. Terus kita seolah-olah dianggap orang baik, termasuk pamer, ria, dan seterusnya. Itu semuanya adalah termasuk perangkap 160 norma. Maka kehidupan kita harus selalu hati-hati menempatkan diri yang serendah-rendahnya, yang sejelek-jeleknya, supaya kita selamat, jangan sampai nabrak 160 norma agama. Rumus 160 norma agama pun itu jarang diketahui, sebab yang belajar sejauh ini adalah orang-orang yang masih kecil seperti kita semua. Orang-orang yang sudah besar itu kan sudah banyak pengalaman, sudah banyak ilmu, dia bisa mengambil jalan-jalan yang lain, intinya di situ. Tapi kita harus paham ini, sebab ini penting menurut kita. Sudah orang kecil tidak tahu norma-norma agama, lah terus kita jadi apa besok? Kalau orang pinter masih banyak jalan, tapi kita jalannya kecil, harus teliti, intinya di situ. Yang terakhir, dimudahkan menjawab 99 kebesaran Allah yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu semuanya adalah kebesaran Allah. Jadi kehidupan kita, perjalanan hidup kita, jangan sampai masuk di dalam kalangan 99 kebesaran Allah. Intinya kita tidak boleh merasa lebih dan berkuasa, itu jangan sekali-kali. Merasa diri kita mempunyai kemampuan itu sudah salah. Terus merasa diri kita yang paling benar, yang paling baik, ria, sombong, dan seterusnya. Itu kan sudah nabrak 160 norma. Jadi kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai ada kesombongan di dalam perilaku dan perjalanan kehidupan kita. Dan jangan sampai ada bentuk istilahnya supaya dihargai, supaya dipuji, supaya disanjung, dan seterusnya. Itu adalah norma-norma yang tempatnya Allah, bukan untuk kita semua. Maka intinya kita harus hidup yang sangat, istilah Jawa, prasojo, sederhana, apa adanya, tidak neko-neko. Intinya di situ. Saya kira untuk malam ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.